panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat iman, nikmat Islam, kita masih diberikan karunia hingga saat ini. Tidak lupa salat serta salam semoga selalu tercurah kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut hingga akhir zaman nanti. Dan kita semoga menjadi bagian ya, dari pengikut Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat kilait yang dirahmati Allah, salam fajar ya. Semoga hari ini kita selalu hatinya sejuk ya, seperti pagi ini. Kalau di tempat kami di sini mungkin diguyur dengan gerimis, jadi sangat sejuk sekali. Dan tentunya kita akan membahas satu materi yang cukup menarik ya, keuangan syariah untuk bumi, itu Green Sukuk dan ESG. Sehingga semoga semangat kita juga semangat yang hijau, sebagaimana kajian kita ya terkait dengan green ya, atau sukuk atau obligasi hijau, obligasi syariah hijau ya. Hingga seperti dedaunan yang disirami dengan air ya, sangat segar sekali. Baik, karena pembahasannya kenapa unik ya pada kajian atau diskusi kita pagi ini, karena kita akan berdiskusi atau kita akan membahas mengenai bagaimana uang bisa menjadi ibadah gitu ya. Bagaimana investasi bisa menjadi sedekah dan tentunya bagaimana keuangan syariah ini sendiri ya bisa menyelamatkan atau berkontribusi terhadap perbaikan bumi. Ya, dari topiknya keuangan syariah untuk bumi, green sukuk dan ESG. ESG itu kepanjangan dari environment atau lingkungan, sosial atau sosial dan governance atau tata kelola. Ya. Baik, sahabat-sahabat salam fajar. Kadang kita bertanya gitu kan ya. Bukankah keuangan itu ya kalau kita hubungkan dengan uang itu adalah urusan dunia. Kemudian apa hubungannya dengan akhirat ya? Gitu kan ya. Nah, inilah yang menarik di mana keindahan Islam karena dia mengatur segala urusan yang tentunya kita sebut sebagai ada syumulatul Islam gitu kan ya, secara menyeluruh. Jadi setiap urusan yang di dunia yang diniatkan untuk kebaikan bisa bernilai ibadah. Nah, ini yang kita ingin eh, dalami ya, khususnya kita akan bicara tentang green sukuk dan irisannya tentunya dengan ESG ya, dalam rangka eh, kebaikan untuk bumi. Baik, sahabat-sahabat salam fajar ya. eh, eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya, di surat Al-A'raf ya, ayat 56 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a. Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Mungkin kalau kita terjemahkan ya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini ya setelah Allah memperbaiki ya, wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Jadi dan berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harap sungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang baik. Jadi ini cukup menarik, sahabat-sahabat Kilait ya, karena ini merupakan salah satu dalil bahwa kita tidak boleh melakukan atau membuat kerusakan di muka bumi ya. Jadi ayat ini seperti pesan Allah kepada kita, kepada seluruh manusia pada umumnya ya, bahwa bumi ini dirawat oleh Allah gitu kan ya, sudah sangat indah, sangat seimbang gitu ya. Dan tugas kita bukan untuk hanya mengeksploitasi tapi juga menjaga yang mengeksploitasi dalam arti merusak tanpa memikirkan keberlangsungannya. Jadi eh, kita juga melihat ya, sahabat-sahabat kilait, bagaimana mungkin kerusakan di muka bumi ini terlihat ya.
ada banjir di mana-mana gitu ya. Kita sekarang memasuki musim hujan ya. Mulai terasa ya ketika banjir, wah macetnya di mana-mana. Ketika macet tentunya nanti polusinya makin meningkat gitu ya. Krisis iklim ya itu juga terjadi ya, climate change, perubahan iklim itu juga kita rasakan di mana dari tahun ke tahun suhu di muka bumi ini makin lama makin naik, sehingga apa yang terjadi nanti, eh, es yang ada di kutub utara maupun kutub selatan akan mencair dan nanti akan berdampak pada meningkatnya level air ya, dan banjir di mana-mana menjadi terjadi. Nah, kita kaitkan ya dengan apa namanya, firman Allah tadi bahwa memang dalam Islam, menjaga alam itu bukan sebuah aktivitas biasa, tapi itu bagian dari ibadah, gitu ya. Karena memang kita tidak boleh melakukan kerusakan. Ya, lawan dari merusak ya tentunya kita menjaga. Dimana cukup menarik juga ya kalau kita coba untuk melihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda ya, tidaklah seorang muslim menanam pohon lalu hasilnya dimakan oleh burung, manusia atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Masya Allah gitu kan ya. Jadi setiap aktivitas yang tadi ya kita niatkan ya untuk ibadah itu jadi bisa menjadi sedekah untuk kita ya. Jadi kalau menanam pohon saya sudah sedekah gitu ya. Bagaimana kita melakukan investasi dalam proyek-proyek hijau ya, tentunya melalui Green Sukuk tadi menjadi skala ya ibadah untuk kita ya, dalam konteks kebaikan gitu ya. Jadi tentunya kita niatkan segala sesuatu untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, itu bagian dari ibadah kita, sehingga ya akan berdampak lebih jauh gitu ya. Nah, mari kita coba melihat ya, kalau tadi kita coba untuk melihat urgensinya gitu, latar belakangnya. Sekarang kita akan membahas sahabat-sahabat Salam Fajar mengenai apa itu Green Sukuk ya. Nah, kalau sukuk sendiri itu adalah surat berharga syariah ya, atau kadang orang secara umum menyebut sebagai obligasi syariah ya. Salah satu jenis instrumen keuangan yang memenuhi kaidah-kaidah syariah ya. Tentunya kaidah-kaidah syariah ya tidak boleh terkait dengan riba, tidak boleh terkait dengan gharar, tidak boleh dilakukan pada aktivitas-aktivitas yang zalim gitu kan ya. Jadi eh, eh, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Skemanya tentunya nanti akan dikaitkan dengan akadnya. Apakah akadnya bagi hasil, apakah akadnya jual beli ya, atau akadnya mungkin nanti sewa. Jadi terkait dengan akadnya. Yang pasti di sana tidak ada riba. Nah, baik. Jadi pertama sukuk tadi ya. Sukuk adalah obligasi syariah atau surat berharga syariah dengan skema apakah bagi hasil, apakah di ya, atau sewa ya. Kita sebut biasanya kalau bagi hasil ya mudharabah atau musyarakah, kalau misalnya jual beli bisa murabahah gitu ya, atau dengan leasing ya ijaroh. Maaf, dengan sewa atau ijaroh. Nah, eh, skemanya tentunya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum-hukum Islam gitu ya, hukum-hukum syariah. Apa itu? Ya tidak dilarang ada riba, dilarang ada horor, ya ketidakpastian, tidak terkait sama judi, ya, atau maisir, dan juga aktivitasnya untuk hal yang halal atau haram. Nah, itu terkait dengan eh, sukuknya. Untuk apa pembiayaannya gitu kan ya. Ini biasanya digunakan untuk instrumen pembiayaan, membiayai investasi suatu proyek gitu ya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan greennya ya, hijau kalau bahasa Indonesianya kita terjemahkan green tentunya hijau. Jadi apa green ini berarti proyek-proyeknya adalah proyek-proyek yang berkaitan dengan lingkungan ya, atau memperbaiki ya, menjaga lingkungan. Nah, ini kita sebut sebagai green. Jadi
kalau kita lihat ini bagian dari green finance gitu ya atau pembiayaan hijau ya digunakan untuk proyek-proyek atau aktivitas-aktivitas yang positif terhadap lingkungan ya. Contohnya apa gitu ya? Misalnya kita bisa lihat adanya proyek-proyek terkait energi baru terbarukan. Nah, ini lagi hype juga ini ya. Bagaimana mulai berkembang fotovoltaik ya atau panel surya gitu ya untuk menghasilkan listrik instead of kita menggunakan batu bara gitu ya. Kemudian ada mungkin energi bayu ya, energi dari angin ya, energi juga ada air laut ya untuk menghasilkan energi listrik. Ini energi baru terbarukan biomass juga mulai dikembangkan. RUPTL ya, salah satu rencana jangka panjangnya di PLN sebagai salah satu sebagai satu-satunya mungkin ya penyedia listrikan nasional mentargetkan ada peningkatan biomass di sana digunakan ya. Nah, untuk mengurangi karbon ya, ada target NDC ya, National Determine apa namanya itu ya, untuk proyek-proyek yang hijau ya. Oke, ya, dalam yang ditujukan adalah NDC ya, National Determine Contribution untuk dalam rangka mengurangi karbon ya, yang ada yang dihasilkan oleh industri. Baik, kemudian ada juga pengelolaan limbah, itu juga bagian dari kegiatan atau proyek-proyek yang positif terhadap lingkungan. Transportasi ramah lingkungan ya. Sekarang banyak mulai EV gitu ya, electric vehicle yang menggunakan electricity untuk mengurangi apa? Polusi. Ya. Juga ada rehabilitasi ya biasanya ada reklamasi hutan ya, kemudian perbaikan atau rehabilitasi untuk daerah aliran sungai das gitu ya. Nah, itu juga menjadi bagian yang baik ya untuk lingkungan. Jadi dalam konteks syariah sendiri, bentuk nyata dari green finance ya atau keuangan hijau ini adalah green sukuk ya, sukuk hijau, sukuk yang ditujukan untuk proyek-proyek yang berdampak positif terhadap lingkungan. Nah, jadi ramah lingkungan. Bahkan sebenarnya Indonesia ini menjadi apa namanya? Negara pertama yang menerbitkan Green Sukuk ya menjadi referensi negara-negara yang lain ya dalam menerbitkan instrumen keuangan syariah untuk membiayai kegiatan hijau atau kegiatan yang ramah terhadap lingkungan. Ini dilakukan pada tahun 2018. Jadi tujuannya menarik ini bukan hanya untuk mendapatkan cuan saja gitu kan ya, tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan saja, tapi juga bisa bertujuan untuk menjaga bumi ya sebagai amanah Allah ya kita sebagai wali Allah menjadi khalifatullah gitu ya di muka bumi ini. Baik, jadi investasi yang kita lakukan sebaiknya memang baik secara finansial maupun ekologis akan menentukan masa depan generasi mendatang. Nah, juga kita mengingat ya dalam surat Al-Hasr mungkin sahabat-sahabat salam fajar ya ayat 18 di mana kita ya diminta untuk memperhatikan apa yang kita perbuat untuk hari ini dan hari esok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah ya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, ini ya, untuk kita diminta untuk mempertimbangkan atau memperhatikan ya apa yang kita lakukan di masa mendatang. Kemudian bertakwalah kepada Allah ya sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah ini ya untuk melakukan merencanakan apa yang akan kita perbuat di masa depan itu diapit eh, dua kata takwa ya. Berarti orang yang bertakwa itu memang selalu memperhatikan apa yang dilakukan esok. Termasuk dalam konteks ini ya eh, terkait dengan lingkungan atau aktivitas investasi ya yang berkait dengan
lingkungan. Jadi sangat terkait ya sahabat-sahabat. Nah, kemudian terkait dengan ESG tadi ya, kalau gini ada green finance gitu ya, kemudian ada apa kaitannya dengan ESG ya tadi ya. Kita mungkin sering mendengar ada namanya environment atau E-nya tadi ya, environment atau lingkungan ya. S-nya adalah sosial atau sosial dan governance atau tata kelola. Jadi ESG merupakan tiga pilar ya untuk menilai keberlanjutan sebuah bisnis ya yang memperhatikan planet ini gitu ya. Karena ini konteksnya konteks secara umum gitu ya. Jadi pertama kalau kita bicara environmentals ya, berarti ini berdampak terhadap bagaimana ini berdampak terhadap lingkungan, ya sosial ini bagaimana dampaknya terhadap sosial kemasyarakatan, kemudian governance ya ini tata kelola perusahaannya seperti apa, ini menjadi apa patokan untuk menilai apakah suatu aktivitas itu sesuai dengan ESG ya atau tidak. Ya biasanya ada three bottom line itu ya planet, people, profit, planet, people gitu ya. Harus seimbang ketiga-tiganya. Nah, kemudian diturunkan supaya real seperti apa KPI-nya, Key Performance Indicator-nya atau parameternya ya, tentunya tentang lingkungan, ya, sosial dan tata kelola ini. Nah, yang menarik sahabat-sahabat dalam konteks syariah kita memiliki yang kita sebut sebagai maqasidul syariah atau tujuan-tujuan utama syariah ya. Ya, setidaknya ada lima ya. Hifz ad-din ya, bagaimana aktivitas-aktivitas ekonomi atau aktivitas-aktivitas keuangan kita harus bisa menjaga agama ya. Hifz an-nafs ya, bagaimana menjaga kehidupan. Hifz uh, al-aql, jadi menjaga apa akal kita, juga hifz an-nasal ya menjaga keturunan dan juga hifz al-mal, jadi menjaga harta. Jadi kalau dalam konteks syariah sebenarnya ESG ini sudah terrepresentasikan dalam maqasidul syariah ini ya, atau tujuan-tujuan syariah ini ya. Bagaimana tentunya ya kita menjaga lingkungan, kita menjaga ini bagian dari menjaga kehidupan, bisa juga menjaga keturunan, bisa juga menjaga harta. Sosial juga sama, menjaga akal, menjaga keturunan ya. Kemudian governance ya, ini bagaimana tata kelolanya itu juga nanti bisa menjaga untuk agama, menjaga kehidupan, menjaga keturunan itu. Jadi sebenarnya sudah ada irisan atau bahkan ya menurut hemat kami ESG itu ya bagian dari maqasidul syariah gitu kan ya. Karena turunan-turunannya kita tidak hanya ingin melihat bahwa aktivitas keuangan syariah, ekonomi syariah itu dibatasi hanya di perbankan saja gitu ya, atau hanya di aktivitas instrumen-instrumen, tapi pada prinsipnya sebenarnya lebih luas lagi. Kenapa? Ya, salah satu yang digunakan sebagai referensi dalam konteks aktivitas ekonomi adalah maqasidul syariah. Jadi ESG itu bukan sesuatu yang baru dalam Islam ya. Prinsip ini tentunya sudah tertanam ya ada ya dalam nilai-nilai keadilan ya tadi ya mungkin kita sampaikan, kemudian keberlanjutan ya dan juga keseimbangan. Jadi sahabat-sahabat kita ingat juga salah satu sabda Rasulullah SAW ya, sungguhnya dunia ini hijau dan indah dan Allah telah menjadikan kalian sebagai pengelola di dalamnya. Maka Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat. Masya Allah. Jadi memang pada prinsipnya ya bumi ini udah dibuat menjadi indah buat kita semua gitu kan ya. Baik sahabat-sahabat salam fajar. Jadi kita sudah melihat ya eh, beberapa definisi ya terkait dengan green sukuk ya, kemudian terkait dengan ESG ya. Sekarang kita akan coba untuk melihat bagaimana ya ya etika-etika ekonomi gitu ya dan keadilan ya dalam konteks ya keuangan syariah ini. Setelah kita tadi melihat ya bagaimana dari sisi lingkungan Allah sudah menekankan gitu ya kalau kita coba lihat ya
tadi di Quran surat Al-A'raf ya, ayat 56 bahwa kita dilarang untuk melakukan perusakan gitu ya. Secara sosial gitu ya, kita juga di Islam ya menuntun kita untuk selalu peduli dan berbagi gitu ya. Bagaimana kita diminta cinta oleh saudaramu seperti mencintai diri sendiri gitu ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Dan terkait dengan tata kelola tadi ya kita merencanakan ya Zul Al-Hasr ya apa yang akan kita lakukan di masa depan dan juga dalam Rasulullah juga bersabda ya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya ini ya juga bagian dari tata kelola. Jadi sudah ada ya ESG itu dalam nilai-nilai syariah. Nah, sayangnya memang ya dalam Surat Ar-Rum ayat 41 juga disampaikan ya setelah tampak ya, kerusakan di darat, di laut disebabkan oleh tangan manusia agar mereka merasakan sebagai sebagian akibat perbuatannya supaya mereka menjadi kembali ke jalan yang benar. Nah, ini seperti cambukan untuk kita ya cermin kita di dunia modern ini. Jadi krisis iklim atau climate crisis ini sebenarnya bukan masalah ilmu ya, bukan masalah sains ya, tapi bagian dari teguran ya mungkin ya kalau kita sederhanakan Allah mengingatkan kepada kita ya. Kalau dulu mungkin manusia merusak dengan berbagai pertempuran, meskipun sekarang masih ada, tapi yang lebih masif lagi sekarang merusak dengan adanya plastik, gitu ya, sampah, gitu ya, dan tentunya Allah dan melalui mekanisme alamnya tadi ya membuat bumi ini menyeimbangkan, gitu ya. Ya, jadi kita harus ingat bahwa ini merupakan eh, apa namanya tanggung jawab kita ya, untuk mengembalikan bukan milik kita yang menjadi tanggung jawab kita untuk mengembalikan kepada yang punya ya dalam hal ini Allah. Baik, sahabat-sahabat Kilait ya kita akan membahas kemudian ya terkait karena kita akan keuangan syariah ya bagaimana green finance ini ya bisa membiayai proyek-proyek syariah. Nah, tentunya ketika kita ingin berinvestasi tentunya pilihannya banyak ya pilihan-pilihan investasi itu sangat banyak ada pilihan untuk berinvestasi di pasar modal ada pilihan berinvestasi di eh, apa namanya kegiatan-kegiatan hijau nah ini pilihan kepada kita nah ini diserahkan kepada kita dalam konteks ini sebagai seorang muslim kita diberikan pilihan untuk menentukan investasi yang tidak hanya berdampak terhadap lingkungan ya tadi ramah lingkungan tapi juga sesuai dengan syariah. Nah, lahirlah eh, tadi Green Sukuk gitu ya. Nah, sekarang pilihan kita dan sederhananya ini banyak ya, banyak sekarang mulai berkembang. Nah, ketika kita ingin eh, berinvestasi di sebagian selain sebagai ibadah karena sudah sesuai dengan syariah, tapi juga berdampak terhadap lingkungan, maka ya harus kita cari investasi-investasi yang eh, memiliki dampak terhadap lingkungan. Jadi jangan jangan hanya fokus gitu ya kepada keuntungannya saja ya. Baik, sahabat-sahabat, kita coba lihat kembali ya beberapa ya mungkin dalam konteks ini ya termasuk dengan aktivitas-aktivitas kita ya. Bagaimana kita memiliki tanggung jawab ya sosial gitu ya. Tadi karena ada sosialnya tentunya kita harus memiliki tanggung jawab ya, terhadap eh, masyarakat ya lingkungan gitu ya. Nah tentunya apa ya tanggung jawab sosial ini bagian dari tadi makosyid syariah juga gitu kan ya bagaimana ini bagian dari menjaga kehidupan ya an-nafs ya atau hifz amal juga ya keuangan syariah tidak boleh menciptakan ketimpangan atau eksploitasi sosial. Nah ini yang menjadi satu yang penting juga. Oleh karena itu, dalam konteks eh, keuangan syariah, ya, apalagi social finance,
ada yang namanya zakat ya. Bagian dari cara kita untuk mensucikan harta kita. Dan secara ekonomi itu bagian untuk melakukan distribusi ekonomi ya. Jadi tidak hanya berputar pada orang-orang yang punya saja, tapi juga sebagian diberikan untuk orang-orang yang membutuhkan ya. Dalam konteks ini tentunya zakat ya diberikan kepada golongan-golongan yang sangat spesifik ya. Golongan-golongan yang membutuhkan. Oke, nah baik sahabat-sahabat Kilait ya yang salam fajar yang dirahmati Allah Taala, tentunya kita akan memilih ya, memiliki pilihan ya dalam aktivitas-aktivitas ekonomi ini untuk eh, berinvestasi pada investasi atau instrumen-instrumen yang mungkin biasa atau instrumen-instrumen yang ya tadi biasa ini dalam arti belum tentu sesuai dengan syariah atau instrumen-instrumen yang memang sudah sesuai dengan syariah dan juga memiliki dampak terhadap lingkungan. Dan kita sudah lihat tadi bagaimana ESG ya pada prinsipnya itu bagian dari atau sudah terrepresentasikan dalam Maqasidul Syariah yang di mana Maqasidul Syariah ini menjadi semacam payung ya dalam konteks aktivitas ekonomi khususnya ekonomi syariah sehingga ketika menjadi bagian ya secara tidak langsung sebenarnya ya Islam ya ISG itu udah ada dari 14 abad yang silam gitu ya yang dibawa oleh Rasulullah gitu ya. Jadi sudah bukan bagian yang apa namanya yang asing baik kita. Baik sahabat-sahabat kilat ya, kalau misalnya eh, pohon yang kita tanam bisa menjadi sedekah, maka tentunya proyek hijau yang kita biayai juga bisa menjadi amal jariah ya. Kemudian jika kita beraktivitas atau beraktivitas ekonomi bersama dengan Rasul ya membuat kita bisa mendekat ya makin mendekat kepada eh, contoh-contoh yang diajarkan Nabi ya tentunya transparansi dalam keuangan syariah juga akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ridha Allah tentunya ya. Dan apabila memang bumi ini menjadi amanah, maka ya ber- kita eh, berekonomi eh, dan melakukan investasi ya dalam wujud ekonomi keuangan modern itu juga bagian menjadi ibadah yang menjaga ciptakan Allah. Jadi sebuah hadis mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ya, semoga ya mungkin dari kami demikian ya. Semoga keuangan syariah ini menjadi wasilah kita, jalan kita untuk menjadi jalan ibadah ya, bukan hanya keberuntungan, tapi untuk keberkahan seluruh makhluk di bumi ini. Mungkin dari kami demikian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa,